aku akan menjelaskan lebih lengkap bagaimana dari awal budidaya pakcoy hidroponik sampai menjadi produk olahan yang bisa dijual. Pertama-tama, siapkan rockwool yang sudah dipotong seukuran 3x3 cm seperti yang sudah ada pada video. Tiap potongannya jangan sampai terpisah ya. Kemudian, basahi rockwool dengan air pH netral sekitar 5,5 sampai 6. Setelah rockwool dibasahi, lubangi tiap potong rockwool menggunakan sumpit atau bisa juga menggunakan tusuk gigi seperti yang ada pada video. Lubang tidak terlalu dalam karena jika terlalu dalam akan menyebabkan akar sulit tumbuh ke permukaan. Kemudian suhu dan kelembabannya juga tidak ideal, kekurangan oksigen dan juga tidak optimal saat disiram. Setelah rockwool dilubangi, pilih bibit berkualitas agar pertumbuhannya sempurna. Kemudian masukkan 1 benih pakcoy ke dalam rockwool yang sudah dilubangi. Jika semua lubang sudah terisi benih pakcoy, tutup tray semai seperti yang ada di video, atau bisa juga menggunakan plastik hitam atau kain agar gelap, dan simpan 24 jam di tempat yang lembab. Selanjutnya, setelah 24 jam, buka penutup untuk mengecek apakah tunas sudah mulai muncul. Jika sudah mulai muncul, seperti yang ada pada video, letakkan di tempat yang cukup cahaya agar tanaman dapat tumbuh lebih baik. Berikut adalah penampakan 3 hari setelah semai. Sebelum bibit dipindahkan ke sistem hidroponik, pastikan untuk membuat larutan nutrisinya terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk membuat larutan AB Mix adalah siapkan alat dan bahan yang diantaranya ada 2 botol dengan kapasitas 500 ml, kemudian 2 gelas ukur 500 ml, 2 pengaduk, dan nutrisi hidroponik AB Mix kemasan 500 ml. Masukkan larutan A ke dalam gelas ukur. Di dalamnya ada pewarna yang dimana untuk menandakan larutan A dan larutan B. Kemudian masukkan juga larutan pewarnanya dan aduk hingga larutannya tercampur sempurna. Lalu tambahkan air agar larutan full 500 ml. Dan lakukan langkah-langkah yang sama untuk larutan B-nya. Dan simpan di tempat yang teduh agar nutrisinya terjaga. Lalu, siapkan TDS meter untuk mengukur nutrisi dalam larutan hidroponik dan juga pH meter untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan larutan nutrisi. Biasanya untuk pakcoy, kadar ideal berada di kisaran 1050 sampai 1400 ppm. Dan untuk pH idealnya berkisar antara 6,5 hingga 7. Jika ppm dan pH-nya sudah pas,
Lalu ambil 5 ml masing-masing dari larutan A dan B, kemudian tuangkan ke dalam air baku. Kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan TDS meter ke dalam larutan. Tunggu hingga angkanya stabil. Untuk pakcoy, kadar ideal biasanya antara 800 sampai 1200 ppm. Jika kadar ppm terlalu rendah, seperti yang ada pada video, tambahkan sedikit larutan A atau B hingga mencapai kadar yang diinginkan. Atau jika terlalu tinggi, tambahkan air baku sedikit demi sedikit untuk mengencerkan larutannya. Setelah bibit berumur 7 hingga 14 hari dan memiliki daun 2-4 helai, saatnya memindahkan bibit ke sistem hidroponik. Di dalam video ini tidak memakai netpot dikarenakan sistem hidroponiknya datar sehingga sirkulasi airnya tetap terjaga. Atau jika akan menggunakan netpot, maka siapkan netpot. Kemudian, masukkan kain ke ujung netpot. Kain itu untuk memastikan sirkulasi air berjalan lancar hingga pakcoy dapat bertumbuh dengan baik. Setelah itu, masukkan bibit pakcoy ke dalam netpot dan simpan netpot ke dalam lubang yang sudah disediakan. Untuk jarak antar netpotnya adalah 15 cm. Ini adalah pertumbuhan pakcoy 14 hari setelah semai. Dua 21 hari setelah semai. 25 hari setelah semai. 30 hari setelah semai. Pakcoy biasanya siap dipanen pada usia 30 hingga 40 hari tergantung varietasnya. Ciri-ciri pakcoy siap panen adalah daunnya hijau lebar dan tingginya mencapai 20 hingga 25 cm. Setelah dipanen, pakcoy dibersihkan dan dipilih yang kualitasnya bagus agar dikemas kemudian siap dipasarkan. Demikian proses penanaman pakcoy secara hidroponik hingga siap menjadi produk segar berkualitas. Dari bibit kecil hingga menjadi produk segar bernilai jual tinggi, semua bisa dimulai dari tangan kita. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.